Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih bisa bertatap muka walaupun via daring. Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pertemuan kemarin kita membahas tentang minor, kofaktor, dan adjoint matriks yang berordo 3x3. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inverse matriks serta sifat-sifat dari inverse matriks. Oke, kita langsung saja kepada pembahasan. Pembahasan materi yang pertama yaitu tentang inverse matrix. Apa itu inverse matrix? Misal, A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama. Jika matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi suatu hubungan di mana hubungannya yaitu A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan I. Nah, di mana I ini merupakan matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas adalah suatu matriks yang mempunyai nilai diagonal utamanya bernilai 1 semua. Oke, selanjutnya bagaimana sih notasi dari inverse matriks itu jika terdapat inverse matriks A? Nah, maka untuk notasi atau penulisan dari inverse matriks A yaitu A pangkat negatif 1. Nah, di mana A pangkat negatif 1 ini merupakan A inverse. Nah, ini untuk notasi dari A inverse. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama diketahui matriks A memiliki elemen 3, 5, 1, 2 dan matriks B memiliki elemen 2, negatif 5, negatif 1, dan 3. Jika matriks A dan B ini kita kalikan, maka hasilnya akan berupa matriks identitas. Oke, kita langsung saja mengalihkan matriks A dan matriks B. Maka A dikali B sama dengan, masih ingat kan perkalian matriks yaitu baris dikali kolom. Oke, nah baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, di mana 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 5 dikali negatif 1 sama dengan negatif 5. Kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua, 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15, ditambah 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom pertama, 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2, kemudian 1 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5, ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka dapat dihasilkan matriks A dan B ini jika kita kalikan akan menghasilkan matriks identitas. Nah, di mana matriks identitas ini diagonal utamanya memiliki nilai 1 semua. Nah, bagaimana sih jika kita mengalihkan matriks B dikali matriks A atau kebalikan dari A dikali B? Oke, selanjutnya kita akan mengalihkan matriks B dikali matriks A. Nah, di mana elemen dari matriks B ini 2, negatif 5, negatif 1, 3 dikali matriks A yaitu 3, 5, 1, 2. Nah, dalam perkalian B dikali A ternyata sama, yaitu mendapatkan matriks identitas, yaitu dengan nilai diagonal utamanya memiliki nilai 1 semua. Maka dari sini berlaku hubungan yaitu A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan I. Nah, sehingga kita dapat tulis A adalah inverse dari B dan B adalah inverse dari A. Seperti itu. Nah, ini untuk hubungan antara AB sama dengan B dikali A sama dengan I. Nah, sekarang
bagaimana sih cara untuk menentukan inverse suatu matriks? Nah, cara untuk menentukan inverse suatu matriks, terlebih dahulu kita harus mengetahui rumus dari inverse suatu matriks. Untuk rumus inverse matriks ini berlaku untuk berapapun, tetapi syaratnya yaitu untuk matriks persegi. Nah, seperti yang berordo 2x2, 3x3, bahkan 4x4, dan seterusnya. Nah, untuk mencari adjoin pada matriks yang berordo 2x2, bagaimana sih caranya? Nah, caranya yaitu kita misalkan terdapat matriks A di mana memiliki elemen A, B, C, D. Nah, untuk menentukan adjoin dari suatu matriks yang berordo 2x2, coba perhatikan. Nah, di mana A dan D ini kita tukar tempat menjadi D, A. Kemudian untuk C dan B kita ubah tanda menjadi negatif B dan negatif C. Nah, ini untuk menentukan adjoin matriks yang berordo 2x2. Nah, bagaimana sih untuk menentukan adjoin yang berordo 3x3? Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang minor, kofaktor, dan adjoin matriks yang berordo 3x3. Agar lebih memahami dan mengerti, maka kita coba untuk mengerjakan contoh 2, di mana jika matriks A mempunyai elemen 3, 5, 1, 2, maka A inverse adalah, nah, ini merupakan matriks yang berordo 2x2. Di sini kita akan mencari A inverse. Nah, di mana rumus A inverse yaitu sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoin A. Pertama-tama kita mencari nilai dari determinan A-nya. Nah, di mana determinan dari A sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6, dikurangi 1 dikali 5 sama dengan 5, maka hasilnya 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Nah, kita telah mendapatkan determinan dari matriks A. Kemudian kita akan mencari adjoin A. Nah, di mana untuk mencari adjoin A, kita terlebih dahulu menuliskan dari matriks A ini. Nah, di mana matriks A ini mempunyai elemen 3, 5, 1, 2. Nah, maka untuk menentukan adjoin A yang berordo 2x2, A dan D kita tukar tempat menjadi 2, 3. Sedangkan untuk B dan C kita ubah tanda menjadi negatif 5 dan negatif 1. Maka ini merupakan adjoin dari matriks A. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan ke dalam rumusnya, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, tadi kita sudah menghasilkan bahwa nilai dari determinan A itu sama dengan 1 dikali adjoin dari A. Nah, ini untuk adjoin dari A. 2, negatif 5, negatif 1, 3. Nah, di mana 1 dibagi 1 hasilnya 1 dikali dengan adjoin A, maka hasilnya tetap, yaitu 2, negatif 5, negatif 1, dan 3. Nah, maka A inverse mempunyai hasil yaitu 2, negatif 5, negatif 1, dan 3. Nah, ini untuk menentukan inverse matriks yang berordo 2 dikali 2. Selanjutnya, kita akan mencari inverse matriks yang berordo 3 kali 3. Coba kita perhatikan contoh 3, terdapat soal matriks yang berordo 3 kali 3. Jika matriks B mempunyai elemen 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, dan 0, maka B inverse-nya adalah Nah, pertama-tama untuk mencari B inverse dari suatu matriks B ini, maka kita harus mencari terlebih dahulu determinan dari matriks B ini. Nah, untuk mencari determinan dari matriks B,
kita tulis ulang terlebih dahulu elemen-elemennya. 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0. Nah, masih ingat kan untuk mencari determinan yang berordo 3 kali 3 yaitu dengan cara sarus. Nah, dimana dengan cara sarus ini dua kolom pertama kita tulis ulang di sini agar mempermudah. 2, 1, 3, negatif 1, 2, 2. Nah, dengan cara sarus ini kita akan mengalihkan diagonal utama, kemudian dikurangi dengan diagonal samping. Maka determinan B yang didapat yaitu 8 dikurangi 16, maka hasilnya negatif 8. Nah, kita sudah mempunyai nilai dari determinan B. Kemudian kita akan mencari adjoin dari matriks B. Nah, di mana pertama-tama untuk mencari adjoin matriks B, kita terlebih dahulu mencari M11, yaitu mencari minor matriks. Nah, setelah kita mencari M11 sampai M33, maka ini merupakan elemen dari minor matriks. Selanjutnya kita akan mencari kofaktor matriks. Nah, jangan lupa yaitu terdapat tanda tempat masing-masing elemen, di mana tanda tempat masing-masing elemen ini yaitu positif, negatif, positif, kemudian negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, untuk tanda tempat masing-masing elemen ini kita mengalihkan dengan elemen dari masing-masing minor. Maka kofaktor dari B. Nah, ini merupakan kofaktor dari matriks B. Maka langkah yang terakhir yaitu kita mencari adjoin dari B. Nah, di mana kita telah mengetahui bahwa adjoin dari matriks B sama dengan transpose dari kofaktor B. Nah, kita transposkan nilai dari kofaktor B ini, maka hasil dari transpose dari nilai kofaktor B ini merupakan adjoin B. Oke, kita langsung saja transposkan. Maka di mana transpose itu baris dijadikan menjadi kolom, kolom dijadikan menjadi baris. Nah, ini merupakan adjoin dari matriks B. Setelah kita menghitung nilai dari determinan B serta adjoin B, maka kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu B inverse sama dengan 1 dibagi determinan B, kemudian dikali adjoin B. Nah, di mana determinan dari matriks B yaitu negatif 8, kemudian untuk adjoin dari B yaitu negatif 8, 0, 4, 8, 0, negatif 8, 8, negatif 2, dan negatif 5. Kita langsung saja mengalihkan skalarnya dengan adjoin dari B-nya, di mana 1 dibagi negatif 8 dikali negatif 8, maka hasilnya adalah 1. Kemudian 1 per negatif 8 dikali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian 1 per negatif 8 dikali 4, hasilnya adalah negatif 1 per 2. Kemudian 1 per negatif 8 dikali 8, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian 1 per negatif 8 dikali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian 1 per negatif 8 dikali dengan negatif 8, maka hasilnya adalah 1. Kemudian 1 per negatif 8 dikali 8, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian 1 per negatif 8 dikali negatif 2, maka hasilnya adalah 1 per 4. Kemudian yang terakhir 1 per negatif 8 dikali negatif 5, maka hasilnya adalah 5 per 8. Nah, ini merupakan nilai dari B inverse.